cara untuk mendapatkan indang itu seperti apa sih Pak? Beli indang 25.000 ya. Indang itu adalah satu kemampuan di mana para pelaku seni itu menunjukkan sebuah kapasitasnya gitu. Gimana sih sejauh mana saya bisa menjalankan sebuah laku tirakat itu gitu. Kalau indang itu membawa per orangnya, karakter orangnya seperti apa? Iya. Pencarian atau pengondisian indang itu sangat berat. Belum tentu kita 1 tahun itu mendapatkan indang. Kita lama ya berarti ya? Indang itu tidak diperjualbelikan gitu. Khodam itu adalah bawaan dari manusia gitu. Dari semenjak dia lahir gitu. Rata-rata kalau di tempat loka wisata yang kaitannya dengan alam itu adalah salah satu tempat yang mempunyai energi pekat. Ada sosok yang bisa dipukul pakai itu. Kalau di Ebek itu kan ada atraksi mulai dari makan beling, dicambuk, itu sebenarnya nyata atau ada trik sendiri atau gimana nih Mbak? Nyata. Halo pembaca Serayu News, kembali lagi di Curhat di Serayu News bersama saya Sandra. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bahas Ebek dari sisi budaya. Buat kalian yang belum nonton tuh podcast di Curhat khususnya untuk episode Ebek, bisa dulu nih nonton dulu sebelum akhirnya beralih ke episode yang ini. Nah, di sini kita masih ditemani oleh 2 orang dari Paguyuban Ebek Banyumas, ada Mbah Ade dan Mbah Wandi ya. Ya. Oke, nah kalau sebelumnya kita bahas Ebek dari sisi budaya. Nah, ini Ebek dari sisi yang lain nih. Salah satunya Ebek itu kan tidak lepas dari yang namanya indang. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Mbah Wandi. Sebenarnya kalau indang itu, kalau sekarang kan ada bahasa populer namanya kodam. Apakah sama indang dengan kodam? Kalau indang dengan kodam itu beda, cara prosesnya juga beda. Bedanya gimana itu Pak? Itu cara ritualnya kita kalau di Ebek itu melalui ritual-ritual tertentu. Paling nggak ada bahasa kita melakukan tirakat ataupun melakukan puasa tirakat malam, kita harus ritual-ritual di salah satu penembahan atau tempat-tempat yang memang untuk kesenian Ebek. Oke, nah kalau mungkin bisa dijelaskan secara singkat, sebenarnya cara untuk mendapatkan indang itu seperti apa sih Pak? Cara mendapatkan indang itu salah satunya kita harus melakukan puasa. Oke, puasa dulu. Terus kita harus membersihkan dari dalam itu, kita membersihkan dengan laku puasa. Dari luar kita harus mandi. Baru kita ke bahasa kalau sekarang ziarah, kalau agama Ziarah, kita iya. ziarah. Kalau di Ebek itu sesowanan. Sesowanan, oke. Iya. Oke, hanya itu saja atau untuk mendapatkan indang? Itu harus kita lakukan berapa kali, nyampe mungkin belum tentu kita 1 tahun itu mendapatkan indang. Kita Lama ya melakukan berarti ya, ritual prosesnya? Paling utama kita dari segi kalau grup itu di seni tarinya dulu. Kalau indang itu sambil berjalan kita latihan tari, kita latihan untuk bisa mendapatkan indang. Oke, nah sebenarnya indang itu bentuknya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa, apakah ada gambaran khusus, apakah mungkin hewan atau tumbuhan atau seperti apa? Terus sebenarnya kita bisa milih nggak sih Pak? Untuk aku pengen indang yang ini, itu kita bisa milih nggak? Sebenarnya kalau kita kan juga bisa melihat dari sisi anak itu seperti apa karakternya. Itu membawa, kalau indang itu membawa per orangnya, karakter orangnya seperti apa. Iya. Oh, Itu. Jadi kayak perilaku kepengin kayak macanan, kepengin kayak monyet, terus kepengin kayak prajurit, itu ada apa tahapan-tahapan tertentu memang. Oh, berarti nggak bisa milih ya Pak jatuhnya atau seperti apa? Biasanya itu nggak bisa milih sih. Oh, oke. Iya, iya. Nah, Ebek ini kan menjadi salah satu kesenian yang boleh dibilang kita memadukan antara hal yang magis dengan hal yang tidak magis, di mana mereka tadi, para indang ini boleh dikatakan meminjam tubuh manusia untuk berpesta. Nah, apakah pernyataan itu tepat atau gimana, Pak? Kalau kita sudah mendapatkan indang itu, ada bahasa dengan lagu Jawa itu yang eling-eling dan
Ricik-ricik, Bendrong Kulon, Kulu-kulu itu lagu di ebek. Oke. Lagu di ebek itu nanti kita tahu kalau sudah mendapatkan indang, kita akan tahu dikala lagu itu akan bunyi. Oke. Itu di hati kita ataupun perasaan kita akan berdebar-debar. Oh. Kayak nggak bisa nafas. Itu di hati. Duduk-duduk itu lebih kencang, nanti kayak kita untuk nafas saja susah. Nanti itu baru proses kayak masuk ke organ tubuh, apa di sebelah organ tubuh kurang tahu karena itu bahasa goibnya seperti itu. Nanti bahasanya kayak ndak terasa tapi kerasa ora rumangsa. Oh, oke. Jadi organ tubuh itu ada yang menjalankan, seolah-olah mengendalikan ya? menari itu kita bukan yang nari yang nyata, tapi yang nari ini nggak perlu latihan, itu terbawa dengan sendirinya dengan indang itu. Oh, berarti ebek ini nggak perlu. Biasanya kan kalau orang mau pentas nari itu kan ada latihan, ada gladi resik. Berarti ebek ini nggak ya? Logikanya kita latihan, latihan untuk yang bukan mendeman. Kalau sudah masuk mendem itu nggak ada latihan, itu dengan sendirinya akan berjalan dengan sendirinya. Oh, oke. Nah, sekarang itu juga di media sosial maupun di marketplace tuh ada banyak orang yang jual indang nih, Pak. Apakah memang bisa jual beli gitu atau gimana? Kan tadi cara dapat indang katanya cukup panjang, setahun aja belum tentu bisa dapat. Nah. Karena sekarang lebih apa ya bahasanya, kurang paham, karena kita tatanan yang dahulu itu kita harus melakukan ritual-ritual tertentu. Kalau sekarang itu udah ritual-ritual Instan, itu ya. Ada yang malah beli indang 25.000 ya, dapat indang terus jantur. Itu saya juga sendiri kurang tahu, maksudnya kurang tahu kisi kepriwe prosesnya masa bisa beli kan gitu. Terus untuk menyembuhkan orangnya di Jakarta pakai HP aja sudah bisa sembuh. Kalau dulu itu kita bisa tahu nama-nama indang itu dari dukunya, itu mulai proses mau janturan itu kita ke tengah lapangan, bahasane apa ya, obong menyan. Iya. Itu kita ngundang yang salah satunya wayang-wayang kita tahu-tahu namanya semua, baru itu bisa masuk. Kalau sekarang nggak ada dalangnya pun bisa jantul. Dan kurang tahu kalau yang sekarang, kalau yang dulu prosesnya seperti itu. Untuk proses-proses itu. Nah, mungkin saya mau lebih tahu dari Mbah Ade nih. Sebenarnya kan kalau di ebek itu kan ada atraksi mulai dari makan beling, dicambuk, mungkin ada baring di beling. Nah, itu sebenarnya nyata atau ada trik sendiri atau gimana nih, Mbah? Nyata. Lah, itulah peranan indang itu di situ. Oh, berarti ketika dia akan melakukan atraksi itu artinya dia sudah dikendalikan oleh indangnya. Betul. Apakah itu nanti menyebabkan luka atau gimana gitu? Enggak. Oh. Kalau yang notabene adalah mereka para pelaku ebek yang memang benar-benar sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan aturannya, itu tidak berdampak kepada fisik kita. Gitu. Ya, contoh kecil, kalau mungkin mau makan beling gitu kan, itu kan hanya secara visual saja kita makan. Larinya beling itu kemana? Toh pagi-pagi kita buang kotoran juga tidak ada belingnya kan? Nah, itu fenomena keterlibatan indang di situ gitu. Terus ada lagi yang namanya gadogan gitu. Gadogan itu kan pada saat pengembalian si indang itu melalui proses itu dihantam dengan batu yang besar gitu kan. Itu kalau tidak ada keterlibatan indang di dalamnya gitu, itu bisa tidak menutup kemungkinan mungkin tulang belakang kita itu pasti minimal geser itu, Mbak. Itu dihantam geser dari belakang dari gitu. Belakang. Oh, oke. Gitu. Nah, itu ternyata ya juga tidak seperti itu gitu. Rasanya juga biasa-biasa saja kayak gitu. Nggak ada lebam, memar apa gimana gitu, nggak ada ya, Pak? Setelah keterlibatan indang yang benar-benar, artinya indang yang dalam konteks apa aturan main di dalam kesenian ebek itu. Ya.
Oke, berarti memang indang ini harus didapatkan secara alami itu tadi ya, Iya, Pak. iya. Nah, ini kan karena sekarang perkembangan teknologi nih juga, kita juga mau tidak mau kebudayaan harus mengikuti. Mungkin ada imbauan-imbauan untuk teman-teman di luar sana yang tergiur untuk beli indang secara online. Monggo dari Mbak. Kalau saya sendiri tidak sepakat, karena indang itu tidak diperjualbelikan, gitu. Indang itu adalah satu kemampuan di mana para pelaku seni itu menunjukkan sebuah kapasitasnya, gitu. Gimana sih sejauh mana saya bisa menjalankan sebuah laku tirakat itu, gitu. Nah, kapasitas indang yang didapatkan itu adalah kembali ke kapasitas mereka sendiri masing-masing, gitu. Maka pada saat prosesi penggayuan indang itu, contoh nih, dari 10 anggota ebek gitu dalam satu paguyuban, pasti tidak akan semua, gitu. Tidak akan semua itu bisa mendapatkannya. Kalau ebek dulu dari 10 paling-paling yang dapat itu 2, itu udah maksimal, gitu. Nah, itulah kenapa saya tidak sepakat, karena proses untuk pencarian atau pengondisian indang itu sangat-sangat berat, Mbak. Ya kan? Oke. Sangat-sangat berat. Harus melakukan sebuah prosesi ritual, mereka harus lapar, harus menahan hawa nafsu, menahan pikir, gitu kan, dengan segala kekurangannya, gitu. Kok tiba-tiba dengan sangat mudahnya nih saya pesan indang buaya nih yang harganya di 25.000 gitu, ya kan. Nah, kasihan sama orang-orang yang artinya dalam hal ini adalah melakukan sebuah prosesi yang sesungguhnya, gitu. Padahal apa yang menurut saya, gitu, menurut saya yang dilakukan oleh para teman-teman ini adalah membangun sebuah sugesti, gitu, terhadap si calon pembelinya ini. Ini loh, kamu kasih seperti ini, nanti kamu bisa seperti ini, bisa seperti ini, kayak gitu kan. Nah, pada saat itu terbangun, udah, ini saat kedekatan chemistry antara si penjual dengan yang si pembeli itu terbangun, gitu. Maka wah, saya ini nanti kalau pas lagi jantur nih, saya hanya bisa sembuh dengan si orang A kayak Orang gitu, ini, ya kayak gitu. Itu. Jadi saya tidak sepakat dengan hal-hal yang demikian, karena itu juga tidak ada sebetulnya. Gitu. Oke. Mungkin dari Mbah Wandi mau menambahkan. Enggak sama. Sama ya? Tidak sepakat. Oke, nah ini kan belakangan lagi rame cek kodam. Kalau misalnya dilihat dari jawabannya, sebenarnya kodam ini kan kok kayaknya mirip-mirip dengan indang. Indang. Sebenarnya kalau dari paguyuban sendiri memandang cek kodam ini seperti apa? Apakah beneran warganet harus percaya atau gimana? Kalau saya bingung malahan ditanya seperti itu, karena bahasa kodam itu dari keagamaan, bukan dari kesenian. Oke. Jadi Itu keagamaan. lebih ininya gini, kodam itu adalah sebuah mungkin bisa dikatakan, mungkin kalau di bahasa umumnya adalah foreign, gitu. Kodam itu adalah bawaan dari manusia, gitu, dari semenjak dia lahir, gitu. Jadi leluhur itu dulu pada saat ini kita kan tidak tahu nih, kita tidak tahu, termasuk saya, gitu. Konon dulu kakek saya itu adalah orang yang ahli tirakat, gitu, Mbak. Nah, bahasa dulu itu, para leluhur itu, nenek moyang saya itu pada saat mereka menjalankan sebuah tirakat, mbok jere sapa, kayak gitu. Orang ketemu nang awak, mengko ketemu nang anak putu, gitu. Maka darah kakek saya itu ada di dalam diri saya. Oke. Gitu. Lah, apa yang diperjuangkan oleh para leluhur kita, gitu, yang hari ini kita tidak tahu, Mbak, itu terbawa. Ya, itu terbawa. Maka banyak orang, termasuk saya, gitu, pada saat saya sowan nih, saya silaturahmi kepada guru-guru saya, gitu. Loh, kamu kok ada ininya, ini dari mana? Loh, saya tidak tahu, karena saya tidak pernah nyari, kayak gitu kan. Mungkin itu yang disebut kodam, kayak gitu. Nah, keterlibatan kodam itu juga itu bisa untuk berfungsi di dalam kehidupan kita, gitu. Yang secara keilmuan yang saya pelajari, kalau kita berbicara tentang di ranah spiritual, gitu, orang yang mempelajari ranah spiritual itu hidupnya itu biasanya akan selangkah lebih maju daripada orang pada umumnya, gitu.
Oke. gitu. Karena apa? Mimpinya itu adalah petunjuk. Oke. Nah, mimpinya adalah petunjuk. Terus ada hal-hal yang memang tidak dialami oleh orang-orang pada umumnya. Tidak semua orang. Saya berbicara tentang ini perjalanan hidup saya, Mbak. Iya. Satu ketika saya itu lagi menjalankan aktivitas saya di siang hari biasa nih, bersih-bersih rumput itu di sebelah rumah. Saya itu pernah ditemukan dengan sebuah kejadian di mana saya itu ada suara tapi tidak ada rupa gitu, yang memberitahu saya bahwa saya itu punya pelunan baru atau keponakan baru gitu. Wah. Dia ngomong ke saya, "Le, wong sudah punya keponakan baru kok malah asik nyabuti rumput." Gitu. Saya itu kaget, Mbak. Tengok kanan kiri itu tidak ada. Nggak ada orang Nggak gitu ada ya? orang gitu kan. Siapa sih ya saya gitu kan, bertanya-tanya di dalam diri saya gitu. Muncul lagi, itu keponakanmu perempuan. Wah, sampai sedetail itu ya, Pak? Iya. Nah, setelah itu saya berhenti. Saya masuk ke rumah, saya mau bebersih, saya ditelepon sama ibu saya. Nang, ponakannya udah keluar, perempuan kan mah, saya gitu. Wah, bisa langsung Iya, kayak, gitu. oh ya cenayang gitu ya, tetap perempuan bukan? Kayak gitu, sama yang ngasih kabar gitu. Nah, saya ngomong saja asal nyemplung baik tadi gitu. Gitu. Nah, artinya keterlibatan leluhur itu terhadap pola hidup kita itu kan tidak bisa kita jelaskan secara visual yang benar-benar real kayak gitu kan. Iya. Karena ini adalah perjalanan spiritual masing-masing gitu. Jadi keterlibatan khodam itu adalah salah satu peranan leluhur kita yang melalui tirakatnya mungkin mereka dulu itu hingga sampai terbawa oleh anak cucunya hingga sampai saat dalam hidupnya kayak saya, ada Mbah Wadi termasuk jenengan mungkin punya kayak gitu. Gitu. Oke ya, terakhir nih Pak, soal kesurupan, karena sekarang kan belakangan ini banyak karya wisata, banyak study tour ke tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat wisata sejarah yang agama. Nah, tak jarang di situ tuh ada kesurupan. Sebenarnya bagaimana sih teman-temanku di komunitas Ebek ini memandang kesurupan itu? Mungkin dari Mbah Wandi, monggo. Mana Mbak Dika? Kesurupan nih Mbak. Wadi, boleh? Tapi Mbah Wandi juga ada aja, boleh. Oke, saya jawab bahwa kesurupan itu kan adalah satu perubahan transisi kalau saya bilang itu kan. Jadi gini, Mbak, terkait dengan mungkin pada saat orang itu melaksanakan sebuah perjalanan wisata religi gitu ya, itu kan kembali ke kita, adab gitu kan, etika gitu. Nah, maka ada salah satu tempat-tempat mungkin yang notabene adalah ini untuk khusus untuk wisata religi, di mana ada anjuran, contoh orang pada saat sedang menstruasi tidak boleh masuk ke situ. Oh ya. Gitu. Pertama berarti kan bisa kita simpulkan bahwa tempat itu adalah tempat suci gitu kan. Nah, rata-rata kalau di tempat lokal wisata yang kaitannya dengan alam itu adalah salah satu tempat yang mempunyai energi pekat gitu. Dan termasuk di ayat itu, Quran itu juga menerangkan bahwa tempatnya jin atau makhluk yang serupa itu adalah bertempat di tempat-tempat yang dingin. Oke. Batu ya, terus pepohonan, air gitu. Nah, itu terkadang kita yang sebagai manusia itu tidak mawas kayak gitu. Tidak mawas dalam kondisi tertentu atau mungkin pada saat kondisi di mana dia sedang banyak pikiran kayak gitu, hingga sampai dia di situ cakranya itu terbuka kayak gitu loh. Kesadarannya itu terganggu. Nah, disitulah mereka itu mampu untuk masuk ke dalam diri kita. Karena sesungguhnya pada saat kita menguasai kesadaran diri kita gitu, itu untuk makhluk-makhluk seperti jin gitu kan, itu tidak mampu untuk mendekat saja itu susah kayak gitu. Mendekat ke kita saja itu susah. Maka tidak heran pada saat contoh gini,
Saya itu pernah melakukan sebuah eksplorisasi gitu, ke dalam sebuah gedung kosong gitu kan, Pak. Kita mencoba ini kayak ini kegiatan saya kemarin itu sama teman-teman gitu. Jadi pada saat ada satu penampakan atau mungkin sosok yang terlihat gitu, itu beda dengan mungkin yang termasuk yang beredar di media-media sekarang ya kan gitu kan. Ada sosok yang bisa dipukul pakai itu, itu nggak seperti itu, Pak. Jadi yang sesungguhnya pada saat mereka itu terlihat nih, kita mendekati saja itu mereka hilang, Pak. Susah. Gitu, mereka hilang, karena mereka tidak mampu melawan energi kita itu tidak mampu. Sesungguhnya seperti itulah. Pada saat di titik tertentu orang itu dalam kondisi yang mungkin kesadarannya lemah, daya tahan tubuh lemah, itu mereka bisa masuk. Oke, ya. Baik, terima kasih Mbah Ade, Mbah Wandi sudah menjelaskan sisi lain dari Ebek Banyumasan. Demikian podcast kita hari ini di Curhat You, Curhat di Serayu News. Nantikan episode segmen lainnya di Curhat You, Curhat di Serayu News.